bahas tentang tips menjadi reseller baru. Itu bisa digunakan baik di Tiga Raksa ataupun di bisnis online lainnya. Simak terus ya guys. Oke, tips yang pertama. Pertama itu sangat vital ya, karena ini hubungannya sama Allah. Yang pertama yaitu luruskan niat. Seperti yang kita tahu, innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal yang ada di dunia ini itu semua gimana niatnya. Kalau kita berjualan niatnya untuk membantu orang, ya kita jualannya tuh nggak capek gitu. Coba kita sekarang mindsetnya dalam pikiran kita itu gini, aku tuh berjualan untuk membantu orang, tapi membantu orangnya tuh dibayar loh guys. Jadi aktivitas membantu orang yang dibayar itu adalah jualan gitu. Gini, kayak aku kan jualan Al-Quran. Nah, itu sebenarnya kita tuh sedang menyediakan solusi untuk para orang tua yang anaknya tuh susah ngaji, anaknya tuh nggak tertarik ngaji, tertariknya sama HP terus gitu kan. Kalau HP itu kan udah digital, nah lawannya tuh juga harus digital dong. Masa lawannya mau yang udah nggak update gitu kan. Jadi lawannya ya mainannya tuh juga yang harus udah masa kini. Terus kalau buku juga bukunya yang bisa dibaca pakai pen, atau Al-Quran yang bisa dibaca pakai pen gitu. Jadi anak-anak tuh excited gitu. Ketika kita nawarin ke orang, pokoknya niat kita itu untuk memberikan solusi kepada mereka. Jadi yang pertama kita luruskan niat dulu. Kita nggak akan baper loh kalau kita jualan dengan niat seperti itu, karena kan kita niatnya membantu, kita ngasih informasi kepada orang bahwa produk kita itu benefitnya ini loh gitu. Nah, ketika kita nawarin ke orang dengan niat membantu, ya kita pokoknya nggak akan ada sakit hati, nggak akan ada baper gitu. Selama 4 tahun selama dari 2011 saya jualan online, ya itulah yang saya dapati ilmu dari Kang Dewa, bahwa yang jualan itu adalah aktivitas membantu orang yang dibayar gitu. Lalu sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Yang pertama tadi apa? Luruskan niat. Ditambah lagi kalau niatnya itu kita harus menjadi insan yang bermanfaat untuk orang lain ya. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita gitu. Jadi kita niatkan semua aktivitas kita adalah untuk menebar manfaat kepada orang lain. Nah, yang lebih urgent lagi, yang kedua itu kita harus izin sama suami kalau yang udah emak-emak. Kalau yang belum berarti izin sama orang tua ya. Begitu pentingnya izin itu sampai-sampai gini, aku soalnya pernah dapet izin dan pernah nggak dapet izin. Jadi yang nggak dapet izin bisnis itu sampai sekarang ya belum dapet sama sekali, belum dapet pelanggan gitu. Nah, ketika di Tiga Raksa aku dikasih izin full sama suami. Nah itu alhamdulillah kan, ada barang minta packingin, dipackingin. Aku mau isi training, dikasih izin. Walaupun memang kita harus pintar-pintar bagi waktu. Kenapa? Karena kadang suami juga cemburu kalau kita main HP aja, katanya Tuhannya aja HP gitu. Pokoknya gini, aku tipsnya gini, kalau pagi-pagi sebelum selesai urusan perdapuran itu jangan pegang HP dulu, karena kalau udah pegang HP akunya itu jari-jarinya itu jadinya udah nggak ingat ya, ini menggoreskan luka ternyata bagi orang lain ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar membagi waktu ya gitu. Tips yang kedua yaitu izin dari suami atau orang tua ya.
Lanjut ke tips yang ketiga. Wah, ini makin bersemangat lagi nih. Setelah tadi dua itu udah dikantongin, udah bagus niatnya, udah dapet restu dari suami. Yang ketiga itu tentukan target, ya. Target itu target diri sendiri. Misalnya aku bulan ini mau beromset 150 juta gitu. Itu bagi saya sendiri ya, dan alhamdulillah selalu kecapai. Kalau kita berazam, kalau kita berusaha sungguh-sungguh, itu pasti kecapai. Apa yang dipikirkan kita itu bakal menjadi kenyataan, dan alam sekitar itu akan mengaminkannya. Itu namanya law of attraction. Jadi bagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau digaji sebulan 2 juta, itu tuh bisa banget. Pokoknya kita action yang cerdas dengan cara marketing yang bagus, WA marketing, IG marketing, terus FB marketing gitu. Kita pelajari semuanya, itu banyak loh didapetin di mana-mana. Nanti juga aku bisa share-share ya. Terus setelah itu, setelah kita pelajari ilmu digital marketing, kan action ya. Actionnya itu setiap ada markom atau iklan yang ada di grup gitu, kita salin, kita unggah di Facebook, kayak gitu aja terus, konsisten ya. Jadi cuman gitu aja tugasnya itu. Kalau reseller baru, kalau ada iklan-iklan yang sudah disediakan sama saya di grup, itu tuh tinggal di share di Facebook dan dimanapun teman-teman aktif ya. Kontak WA ditambah, kontak Facebook ditambah, terus followers IG ditambah gitu. Mana yang bisa kita kerjakan ya udah kerjakan. Termasuk kalau punya TikTok, ya udah kita main TikTok sambil jualan. Kalau udah ada produknya itu gampang kayak gitu ya. Jadi yang ketiga itu target diri sendiri, dan kita full action ya. Full action tuh pokoknya no baper, nawarin aja, usaha aja. Perkara closing itu urusannya Allah, bukan ranah kita lagi. Pokoknya kita tuh tugasnya cuman usaha aja, break the limit. Kita hilangkan semua keterbatasan kita. Kita nggak tahu sampai mana batas kita kalau kita aja nggak mencoba, kalau kita aja malu-malu gitu, kata Mary Riana. Nah, Fitriani juga gitu ngomongnya. Dan demikian saja tiga tips yang bersambung. Nanti akan dilanjutkan lagi untuk tips-tips berikutnya ya. Sekarang hari ini 3 aja, karena nanti kalau banyak-banyak takutnya teman-temannya bosen lihat saya ya, walaupun saya cantik. Nggak, ini narsis ya, nggak apa-apa. Bye, 3 tips dulu.